Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini lanjutan dari video yang pertama tentang tipe data dan variabel di bahasa pemrograman Java. Video kali ini akan membahas lebih lanjut mengenai tipe dan konversi data di Java. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tipe data. Tipe data di Java ini banyak yang bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, primitif atau sederhana dan non-primitif. Nah, primitif ini adalah tipe data yang tidak bisa diturunkan ke tipe data yang lain. Inti ya, jadi di sini ada 8 tipe. Contohnya integer, byte, boolean. Untuk menyimpan data, satu data. Nah, sedangkan kita punya, dan ini lebih cepat karena dia menyimpan datanya kan hanya satu. Dia akan mengalamatkan satu data itu ke dalam satu memori. Alamatnya satu juga, jadi otomatis sedikit karena satu memori menyimpan satu data dan aksesnya cepat. Nah, ini ada tipe data lainnya, non-primitif. Di sini ada tipe data yang sederhana, tapi dia diturunkan dari primitif. Komposit gabungan gitu ya, komposit tidak terbatas. Datanya string dan array, jadi bisa menyimpan banyak data. Komposit ini lebih dari satu data, tidak terbatas. Nah, karena dia menyimpan banyak data dalam satu memori, maka dia akan banyak menggunakan memori, sehingga aksesnya bisa jadi lambat daripada yang primitif. Itu kebanyakan memori gitu ya, loadingnya lama kan. Kalau sedikit memori dia akan mencerna cepat. Oh, ini datanya di sini gitu. Terus dia kompleks lagi, gabungan, bisa digabung-gabungkan. Nah, tipe data tadi itu kalau dibagi ada primitif dan non-primitif ya. Ini hierarkinya saya sampaikan. Nah, untuk primitif itu ada dua, numerik dan non-numerik. Numerik itu angka ya. Non-numerik itu yang bukan angka. Nah, numerik sendiri ada terbagi dua. Integer itu untuk bilangan bulat, dan float itu adalah bilangan pecahan. Di integer kita dibagi menjadi byte, short, int, dan long. Byte itu yang paling sedikit jumlah digitnya, short naik dikit, int naik lagi. Nah, long ini yang paling besar jumlah digitnya. Semakin banyak jumlah digit yang disimpan, maka akan semakin banyak membutuhkan memori. Nah, kalian pastikan digit yang dibutuhkan oleh sistem yang akan dibangun itu apakah besar atau kecil. Jangan kalian taruh ukurannya kecil, tapi kalian kasih yang gede. Jadi kayak orang, badannya kecil, tapi bajunya kegedean. Memorinya jadi besar. Jadi paskan ukuran baju itu di badan kalian. Ya, jangan menggunakan baju yang kebesaran dan kesempitan. Nanti nggak bisa running programnya. Bisa running tapi memori yang dipakai akan tidak optimal. Sama juga dengan float. Float ini ada dua, float dan double. Nah, float ini untuk yang jumlahnya kecil dan double itu untuk non-numerik sekarang. Non-numeriknya ada dua. Dia mengolah karakter, char. Char itu hanya satu karakter. Dan boolean. Boolean itu pemilihan ya, logika. True or false, benar salah. Pilihannya cuma itu, true or false. Nggak ada abu-abu dia, setengah true atau setengah false nggak ada dia. Oke. Nah, selanjutnya ini ya, true dan false. Lalu non-primitif itu ada string, array, class, dan interface. Nah, kita bahas dulu yang pertama, integer, bilangan bulat. Nah, di sini byte itu contoh nilainya ini ya. Panjangnya 8 bit. Nah, panjang ini adalah ukuran memori yang akan tersimpan. Jadi kalau kalian punya data 129 atau 128 yang positif ya, itu gunakanlah si sort. Nah, sort ini bisa sampai 32.767. Dapatnya dari mana ini? Dari ini tadi ya, yang tertinggi ya. 2 pangkat 15 dikurang 1. Pangkat 15 ini dapat dari mana? Dari bitnya. Bitnya itu dari mana? Dari sini.
Kenapa 15, nggak 16? Karena dimulainya dari 0 indeksnya. Coba dihitung, kalau ngitung dari 0 sampai 15, itu jumlah digitnya berapa? 16 kan? Jadi inilah mempengaruhi, kenapa bit ini berpengaruh? Karena dia berpengaruh pada jumlah data yang akan diolah nanti di sini. Oke? Nah, kalau kalian tadi punya data, misalnya 40.000 pakai sort, pasti error karena itu di luar dari kemampuanku, kata si sortnya. Kemampuanku tuh cuma sampai 32.767. Kamu kasih beban yang melebihi bebanku gitu. Jadi kalau 40.000 kita pakai in dan seterusnya ya. Jadi itulah gunanya tipe data. Menyesuaikan dengan data yang akan kita olah. Jangan kamu pakai misalnya nih, saya mau ngolah data itu angkanya 50. Saya pakai long in, ya kegedean itu kapasitasnya. Udah kegedean, banyak-banyakin memori, mubazir kan. Primitive float. Primitive float sama. Untuk pecahan, ingat ya, pecahan. Nah, ini panjang bitnya beda. Gunakan panjang bit sesuai dengan kebutuhan. Float itu untuk yang lebih kecil, double itu untuk yang lebih besar. Char ini panjangnya 16 bit, tapi dia itu menyimpan data kalau karakter hanya satu. Nah, kalau ini kode ASCII. Ini kenapa kok bisa lebih dari satu? Ini kode ASCII. Coba nanti kita runningkan. Ini keluarannya seperti apa ya. Nah, ini untuk char agak beda. Dia bukan tanda petik 2, tapi ini tanda petik 1. Jadi kalau kalian pakai char, tapi pakai tanda petik 2, pasti error. Kenapa aku error? Karena dia petiknya 1. Kamu salah perintah. Nah, dia nggak ngerti dia. Aku tuh petiknya 1. Kemudian boolean. Boolean ini untuk dua kemungkinan, true atau false. Ya, biasanya untuk pengecekan logika. Apakah 45 lebih kecil daripada 38? Maka ini akan hasilnya false. Nah, untuk logika-logika seperti ini. Kemudian non-primitif itu string. String ini dia gunakan tanda petik 2 ya. Jangan petik 1 diklik 2 kali, error. Tanda petik 2 cari di keyboard ya ada ya. Terus di sini string kalimat. Nah, string ini penulisannya seperti ini ya. Jangan ditambahkan atau dikurangin hurufnya, error nanti. Nah, metode pada string ini agak khusus. Dia karena menghandle kombinasi, dia bisa untuk ditambahkan metode. Nah, ini metode-metode ini adalah diambil dari library, itu gunanya library yang lengkap ya. Jadi sini misalnya in panjang, kalimat length. Kira-kira ini hasilnya berapa? Ini menghitung panjang dari kalimat Universitas spasi Bengkulu. Nanti kita coba, ini berapa sih hasilnya. Lalu kita ingin melihat ini, karakter posisi ke N dalam string. Char keempat, itu apa? Nanti kita coba. Lalu substring, dari posisi B sampai ke posisi E. Ini posisi B, ini posisi E. Lalu index of itu untuk mengetahui indeks keberapa sih yang kita cari dari karakter di dalam string tersebut. Kita buat variabelnya di sini. In. Nah, kalau kalian menuliskan dengan benar, ini akan berubah warnanya. Ya. In. Misalnya A sama dengan 5. Nah, ini jangan lupa titik koma. Nah, cara kita memanggil di sini variabelnya adalah dengan A. Kita memanggil si A. Kita running. Nih, keluar ya. Nah, ini kan bentuknya integer. Kita nggak perlu pakai tanda petik. 2. Petik 2 tadi untuk apa? Untuk string tadi ya. Sekarang kita copy dulu. Nah, di sini kita ubah jadi char. Char ini 111. Print B. B itu charnya. B.
Lalu kita buat string tadi ya. String kalimatnya ini kita print dulu kalimat. Oke. Oh iya, tadi ada float ya, satu lagi ya. Float. Nah, untuk float, ini F5, jadi 555. Nah, ini bisa ditambahkan ujungnya F. Untuk penanda kalau dia itu punyanya float. F. Nih, kenapa nih? Oh, ini tutup kurungnya kebanyakan. Pastikan menutup dengan jumlah yang tepat, nggak overdosis ya. Nah, tampil. Oh, ternyata char ini adalah huruf I. Kita buat di sini in panjang kal sama dengan kalimat titik length nah kita print ya. Nah ini gunanya menyamakan penulisan karena nanti kalian menuliskan variabel itu macam-macam. Nah kalau kalian menyamakan nggak bingung nanti ini huruf besarnya yang di mana ya, huruf kecilnya yang di mana gitu. Jadi kita harus menseragamkan. Kita buat lagi di sini char untuk huruf, lalu di sini kalimat char add yang keempat huruf. Oke. Kita running. Sekarang konversi data. Konversi data ini ada dua macam. Yang pertama, implisit dan eksplisit. Implisit adalah mengubah dari satu tipe data ke tipe data lainnya tanpa penambahan deklarasi. Kenapa? Karena ini dari kecil ke besar. Dia nggak usah ditambahin deklarasi, karena otomatis data yang besar itu kan bisa menghandle data yang kecil ya. Tapi kalau data yang besar ke kecil itu dia perlu deklarasi tambahan supaya paham ada yang diubah gitu ya. Nah ini, jadi kalau kalian mau ubah, saya tanya dari integer mau jadi long, bisa langsung atau enggak? Bisa, nggak usah ditambahin. Tapi kalau dari integer mau jadi byte, nggak bisa. Kita harus menambahkan informasinya. Nah, menambahkan informasi ini eksplisit dinamakan casting. Bentuk casting itu seperti apa? Seperti ini. Oke, nah untuk konversi tipe data bisa juga menggunakan bantuan kelas yang sudah ada di library dari si Java ini. Ini contohnya. Jadi kalau boolean pakai parse boolean, parse byte, char add, parse. Nah, konversi pada string ini juga ada dari tipe asal to string angka. Misalnya kalian mau mengubah dari angka menjadi string. Nah, ini string double. Ini dideklarasikan dulu nih, double to string. Ingat ya, semua ini adalah tipe data. Belakangnya adalah to. Ini tipe data pakai to. Sama, ini juga tipe data pakai to. Selanjutnya, kita konversi dari string ke angka. Nah, di sini menggunakan integer parseIn. Untuk melakukan konversi dari string menjadi tipe angka integer. Nah, double adalah konversi dari string ke dalam tipe double. Di dalamnya ini ada dalam kurung string. Ini adalah teksnya nanti ya. Nah, ini contohnya. String diameter ada tanda petik karena dia dalam bentuk teks. Lalu string P 3,14. Nah, untuk menghitung lingkaran
karena ada koma, maka kita gunakan yang pecahan. Pecahannya apa? Double. Nah, di sini kita gunakan integer untuk diameter dan double untuk pi, karena 3,14. Ini saya sudah punya data integernya 300. Nah, ini mau diubah dari byte ke integer. Untuk seperti ini termasuk dalam apa? Implicit atau eksplisit? Ya, eksplisit. Karena disampaikan, dituliskan tipe datanya secara eksplisit. Nah, sekarang kita coba running. Error. Kenapa? Ternyata angka yang saya tuliskan di sini 300. Sedangkan byte itu hanya dapat menyimpan maksimal berapa? 127. Maka ini kegedean. Nggak bisa di kapasitasnya. Melebihi. Maka dia akan muncul pesan kesalahan ini. Kita ganti menjadi byte. Apakah dia bisa running? Bisa. Tapi perhatikan, di sini nilai byte-nya berubah jadi 44. Kok 44 ya? Karena di sini nilai byte terbesarnya 127. Kalau saya ganti sini 128, angkanya apa? Ini ternyata. Jadi minus 128. Nah, dia akan menampilkan, tapi dia akan dikurangi dengan batas maksimumnya. Itu kenapa kita perlu menyamakan tipe data dengan data yang akan diolah. Oke, sekian materi tentang tipe data di bahasa pemrograman Java. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Ingat, proses adalah inti dari hasil yang akan kita dapatkan. Tetap semangat belajar dan tonton terus video tentang bahasa pemrograman Java dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.